Video ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya, yang judulnya Kista. Jadi ini bagian yang kedua. Ini ada pertanyaan, apakah mohon ampun itu banyaknya seperti pertumbuhannya sel? Jadi begitu mohon ampun langsung selnya tuh lenyap, apakah begitu? Jadi untuk kista dan kanker ini beda ya. Jadi butuh waktu. Jadi bukan berarti orang itu melakukan kesalahan yang berupa marah, marahnya itu cukup tinggi, langsung kena ya, enggak gitu. Beda dengan kaku hati atau ngomelin orang tua. Ini kan secara fisik tidak tampak ya. Diperiksa itu ya enggak ada apa-apa. Tahu-tahu besoknya mencret kan gitu. Jadi enggak tampak. Dan ini yang model begini nih yang tidak secara fisik yang seperti ini biasanya itu cepat ya. Jadi misalnya hari ini ngomelin orang tua, ya besoknya tuh mencret. Bisa seperti itu. Jadi orang itu semakin imannya bagus, semakin sering melakukan kesalahan, ya semakin sering sakit. Tapi kalau imannya kurang bagus itu biasanya ditunda. Jadi ya Allah Ta'ala itu selalu mencatat ya orang ini melakukan kesalahan seberapa besar kesalahannya itu dicatat. Jadi kalau sudah numpuk istilahnya sudah sampai pada kuotanya ya kena. Jadi nanti ditimbang antara imannya, jadi takwanya sekian, amal baiknya sekian, amal buruknya sekian. Kalau nggak imbang ya masih belum dijatuhi hukuman yang berupa sakit. Makanya orang itu semakin harinya tuh baca Qurannya semakin banyak, terus wiridannya semakin banyak, diniatkan lillahi ta'ala. Itu biasanya malah cepat sekali. Hari ini ngomelin ibunya, ya nanti malamnya mencret itu bisa. Ada yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan di dalam pengajian-pengajian itu kan ada seorang ustadz menceritakan dengan berwudu itu nanti dosa itu bisa rontok. Iya, tapi kita ini kan nggak tahu ya, dosanya itu nggak tahu. Walaupun itu dosa kecil bisa rontok, itu kita kan nggak tahu rinciannya itu apa. Kan begitu ya. Jadi kalau kita itu seorang Islam yang belajar Islam dengan menyeluruh, kalau tujuannya itu ingin surga ya seperti itu harus dijelaskan secara detail. Yang selama ini yang saya amati, orang itu kalau beristighfar itu bukan di titik kesalahannya. Ya hanya baca istighfar sambil bawa cetekan itu ya, tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah itu kan nggak jelas. Kalau itu tuh minta supaya diampuni dosa yang mana kan nggak jelas. Ini kan global namanya. Jadi orang Islam yang rata-rata mohon ampunnya model begitu ya, bukan pada titiknya, ya itu biasanya ya rata-rata ya masih kena hukuman ya yang berupa sakit itu tadi. Karena global. Jarang sekali umat Islam yang mohon ampunnya itu di titik kesalahannya itu sangat jarang. Umumnya itu global. Jadi kalau global ya habis di titik-titik yang lain. Misalnya baca istighfar astagfirullah, astagfirullah. Nah, setiap harinya ini dikit-dikit ngecek orang, dikit-dikit marah, walaupun marahnya enggak begitu tinggi ya. Dikit-dikit ngomel. Nah, sehari-hari ini kan dosa. Terus ada orang beli sesuatu dihina, ini kan dosa. Nah kalau baca istighfarnya hanya astagfirullah, astagfirullah itu global. Dan kalau global itu rinciannya nggak jelas, itu yang mana ya bisa aja Allah itu nanti mengampuni dosa yang ngerasani. Tapi dosa yang ngecek atau marah-marah masih nempel kan gitu. Itu global. Tapi kalau tidak global, di titik kesalahannya itu langsung mengena. Jadi kalau saya ya beristighfar setiap harinya itu
di titik kesalahannya. Ya Allah ampuni jika mulai balik aku pernah menjatuhkan harga diri orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harus khusyuk, fokus di titik kesalahannya. Jadi orang-orang yang baca istighfarnya pakai cetekan, astagfirullah, astagfirullah, insya Allah itu dapat pahala. Tapi mengenai dihapusnya dosa, nggak keseluruhan ya, hanya di titik-titik tertentu, enggak semuanya, karena enggak fokus di titiknya. Ya bisa aja Allah tuh mengampuni dosa sholat yang nggak khusyuk, kan gitu. Tapi dosa mengenai ngerasani orang, marah-marah dan lain sebagainya masih belum diampuni, ya bisa aja seperti itu. Jadi yang secara global itu beda dengan secara rinci, secara detail itu beda. Jadi harus di titik kesalahannya. Kalau sudah di titik kesalahannya, insya Allah Allah mengampuni di titik itu dosanya, dan insya Allah tidak akan dijatuhi hukuman yang berupa diberi sakit. Karena fokusnya ya di titik itu, mengakui kesalahannya. Orang itu sebelum istighfar itu kan tobat dulu ya. Jadi syaratnya diampuni dosa itu tobat dulu. Tobat itu menyesal. Jadi ya Allah ampuni aku ya Allah jika tadi marah-marah terhadap suami misalnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah di titik kesalahannya, dan dilanjutkan langsung minta maaf pada suami. Nah orang-orang yang model begini ini begitu melakukan kesalahan langsung mohon ampun, langsung minta maaf pada yang bersangkutan. Insya Allah ya enggak akan mengalami sakit, kalaupun sakit itu ujian, beda ya. Sakit karena ujian dan sakit karena dosa itu sangat beda. Kalau kita nggak tahu ini sakit ini termasuk ujian atau bukan, ya sebaiknya ya menganggap aja itu karena dosa ya, agar beristighfar. Karena kalau menganggap itu ujian ya akhirnya merasa nggak bersalah, ya nggak baca istighfar, tahu-tahu di akhir ya dosanya numpuk. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.